Shalom semuanya. Apa kabar? Pasti luar biasa. Ya kalau kalian merasa kalian tidak sedang luar biasa, it's okay. Untuk itu kalian datang ke sini untuk mendapatkan satu pengharapan yang baru. Ada amin. Oke, dapat tema yang cukup unik dan jarang dikasih namanya The Future, tapi saya mau kemas ini jadi Second Coming. Kita mau bahas sepanjang bulan ini tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini tema yang kayaknya benar-benar jarang, super jarang dibahas oleh pendeta-pendeta. Saya dulu paling suka padahal baca Wahyu waktu kecil ya, kayaknya kalau baca itu seru terus horor gimana gitu ya, karena kayaknya ada monsternya gitu ya, kayaknya ada makhluk-makhluk yang tidak terbayangkan oleh pikiran gitu ya. Terus zaman saya dulu itu terkenal dengan 666 gitu ya. Bahkan SIM card provider selalu dikaitkan dengan antikris gitu ya. Terus kalau salaman sama orang harus hati-hati, takutnya ada yang punya cincin berjarum gitu ya, kena darah. Terus nanti kamu dijampe-jampe katanya, masuk ke antikris dan sebagainya gitu ya. Bahas tentang akhir zaman gitu ya, tapi kayaknya udah berlalu, orang-orang sekarang mulai gak terlalu banyak bahas ini. Tapi saya bersyukur kita boleh banyak belajar di bulan ini. Karena ini jarang bukan berarti kita sama sekali gak akan bahas gitu ya. Justru kita harus bahas karena semakin suatu topik dihindari oleh suatu gereja, maka semakin kita mudah jatuh di topik tersebut. Gitu. Jadi saya kasih contoh riset yang coba saya kumpulkan tahun 1600 sampai tahun sekarang. Tercatat di Wikipedia ada 45 orang yang tercatat yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan Yesus. Ada yang setelah mengklaim dia sebagai Tuhan Yesus, dia bunuh orang karena dia mengaku sebagai juru selamat gitu ya. Dia ingin menumpas segala kejahatan yang ada. Ada yang memang baik gitu ya dalam tanda kutip dan memiliki pengikut sampai sekarang gitu ya. Nah, ini kita sama-sama melihat bahwa ketika kita jarang untuk membahas satu topik, ketika kita jarang membahas tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, akan ada banyak orang yang semakin mengikuti apa yang terjadi. Padahal kita sama-sama tahu di firman Tuhan dikatakan di Matius 24 ayat 4 sampai 5, jawab Yesus kepada mereka murid-muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tulisannya udah jelas di Alkitab ada. Pertanyaannya, kenapa masih ada orang yang jatuh di dosa ini? Kenapa masih ada orang yang percaya? Walaupun buat kita di sini nggak tahu ya, make sense atau tidak gitu ya. Kalau ada orang tiba-tiba mengaku sebagai Tuhan Yesus, sebagai Mesias, kalian akan percaya? Kenyataannya ada. Itu jadi suatu pertanyaan yang besar buat kehidupan kita. Itu orangnya Kristen gak ya? Gereja gak ya? Gitu kan, itu yang selalu pertanyaan yang kita tanya-tanya. Jadi permasalahan manusia itu sebenarnya bukan ketidaktahuan menurut saya. Karena udah jelas di Alkitab. Apalagi kita hidup di zaman internet. Ada ChatGPT, bisa search. Jadi masalahnya bukan ketidaktahuan, come on. Jangan alasan, aduh gak tahu. No. Ketidakingintahuan kita yang bikin kita jatuh dalam dosa. Ada amin? Jangan diaminin dong. Seringkali kita gak terlalu pengen tahu. Jadi makanya kita, oh iya ternyata ada ayat di Alkitab. Yang sering belajar aja masih suka ngange, oh ini ternyata ayatnya ada di Alkitab. Jujur ya, saya sendiri orang yang masih suka amazed gitu ya. Ternyata ada loh ayat-ayat yang dibahas sama hamba Tuhan dan saya baru tahu itu ada di sana gitu. Nah, kebayang Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu sih. Teman-teman di sini ketika teman-teman gak suka baca Alkitab, gak suka belajar tentang Alkitab, kira-kira kebenaran seperti apa yang kita akan pegang? Kita mungkin akan tertawa melihat orang-orang yang percaya bahwa dia percaya sama orang yang mengaku Tuhan Yesus. Ya oke, gitu, tapi mungkin kita jatuh di dosa yang lain. Kita jatuh di tempat yang lain. Jangan sampai kita tertawa dan akhirnya kita ditertawakan lagi sama orang gitu ya.
ya kamu juga sama jatuhnya ya cuman beda dosa aja katanya gitu. Jadi ini pentingnya kenapa kita perlu bahas tentang second coming ini gitu ya sepanjang 1 bulan ini. Dan secara khusus minggu ini kita mau bahas tentang why-nya. Pertanyaan paling fundamental, paling dasar yang perlu kita tanyakan bukan kapan dia datang. Kita selalu kepo kan, kenapa dia belum datang-datang sih? Kapan ya dia datang? Kayaknya dari zaman dulu hamba Tuhan selalu bilang, sekarang sudah akhir zaman, Tuhan segera akan datang gitu ya. Tapi kayaknya udah 10 tahun saya pengalaman, soalnya ada hamba Tuhan yang pernah mengkhotbahkan, Tuhan akan segera datang waktu saya SMP atau SMA. 10 tahun berlalu, sekarang saya umur sekian, nggak datang-datang. Gitu. Dan nanti kita lihat sama-sama bahwa pertanyaan ini bukan pertanyaan yang baru. Pertanyaan ini juga sudah ditanyakan sama orang-orang di Alkitab. Jadi hari ini kita mau sama-sama fokus tentang kenapanya, apa alasannya dia datang yang kedua kali. Mungkin teman-teman bisa bertanya, yang lebih basic ya, kenapa dia harus datang 2 kali, kenapa gak cukup sekali? Oke, kenapa dia harus datang sekali? Kenapa dia gak langsung menolong gitu tanpa dia harus datang? Tentu teman-teman udah tahu ya, kenapa dia harus datang yang sekali? Karena kalau dia gak datang, kita semua akan wipe out. Kita semua akan masuk ke neraka. Kenapa dia datang sekali dan harus datang 2 kali? Karena Tuhan dalam wujud manusianya sangat terbatas. Berarti ada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Tuhan kasih kesempatan itu. Makanya kenapa Tuhan harus datang 2 kali. Tapi kita belajar lebih jauh tentang yang kedua kali ini. Dan sepanjang 3 poin yang nanti akan saya sampaikan, teman-teman, yuk kita sama-sama main. Sama-sama set pikiran kita. Tujuan dari khotbah ini. Kita mau sama-sama baca bareng ya. Ayatnya di 1 Yohanes 4, ayatnya yang ke-18. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Teman-teman, kalau bahas tentang second coming, kalau membahas tentang kedatangan Tuhan Yesus, siapa yang takut? Siapa yang pernah takut? At least me. Oke? Dan ayat ini bilang di dalam kasih tidak ada ketakutan yang mengajarkan kita. Pertama dan yang paling utama, yang sungguh-sungguh mencintai Bapa akan selalu bersuka cita menyambut kedatangannya. Kalau teman-teman merasa kalau bahas tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu begitu menakutkan, berarti setidaknya teman-teman memikirkan dosa apa yang masih ada di dalam hidup teman-teman, benar gak? Kayaknya ada hal yang, aduh kalau Tuhan datang sekarang kayaknya gak masuk surga, right? Dan itu selalu berorientasi tentang apa yang kita lakukan, padahal selalu kita berorientasi tentang apa yang dia telah lakukan. Jadi ketika kita sungguh-sungguh mengasihi dia, mencintai Bapa, bukan sekedar mengaku tapi juga berbuat, walaupun di kenyataannya sepanjang perjalanan hidup kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita sungguh memiliki kesadaran kita mau balik sama Bapa, kita mencintai Bapa, harusnya kita bersuka cita. Bukan tentang kesempurnaan, semua orang tidak ada yang sempurna. Lucu kemarin saya bahas satu tema podcast sama Indra, teman saya. Dan kita bahas tentang topik seberapa rohani lu gitu ya. Dan saya menyadari bahwa dalam topik itu secara sekilas kita kayak mengukur kerohanian itu dari apa yang kita lakukan. Benar gak? Seberapa rohani lu? Gue baca Alkitab tiap hari, gue berdoa tiap hari gitu ya. Semuanya tentang apa yang kita lakukan. Padahal kalau kita sebenarnya mengacu pada gospel, pada Injil, pada kabar baik yang sesungguhnya itu bukan tentang apa yang kita lakukan. Jadi apa itu definisinya rohani? Kita harus tanya balik gitu ya. Jadi teman-teman pastikan teman-teman sepanjang khotbah ini jangan takut gitu ya. Harus bersuka cita. Terlepas dari ada topik-topik yang tentang penghakiman gitu ya. Tetap kita harus sungguh-sungguh mencintai Bapa dan bersuka cita menyambut kedatangannya. Dan jangan lupa juga mencintai Bapa sama dengan mencintai saudara-saudara. Jadi teman-teman yang yakin bahwa Yesus akan datang kedua kali pasti memperkenalkan Yesus pada teman-temannya no matter what.
Gak peduli pemahamanmu tentang Tuhan sekurang apa, kamu masih bisa kesaksian. Apapun yang kamu lakukan dengan pede. Lakukan dengan penuh confidence, dengan sukacita. Jangan takut, aduh Tuhan kayaknya aku kurang rohani, no. Aduh Tuhan aku kayaknya masih punya dosa, no. Sambil kamu bergerak menuju apa yang Bapa inginkan dalam kehidupanmu, kamu juga bergerak menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Amin. Top poin pertama, kenapa Tuhan Yesus harus datang yang kedua kali? Waktunya udah habis. Gitu ya, kalau saya ngajar di sekolah biasanya murid-murid, ini ada 2 teman murid saya bawa sini. Pak pulang pak, saya mau ganti baju pak. Selalu pulang belum tepat pada waktunya. Belum bel udah mau pulang. Kalau Tuhan enggak, Tuhan tuh enggak pernah terlambat, enggak pernah kecepatan. Selalu tepat waktu. Jadi kalau dia datang, please jangan bilang dia kelamaan, dia kecepatan. Dia selalu tepat waktu. Time is up. Waktunya udah habis. Konteks, kita bahas di ayatnya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena apa? Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan tuh sabar, Tuhan tuh masih kasih kesempatan buat kamu bertobat. Tapi ketika Tuhan datang sudah tidak ada lagi kesempatan itu. Tuhan menepati janjinya gitu. Pasti datang dan you can do anything ketika dia sudah datang. Kesempatan kamu, the only chance you have adalah ketika dia belum datang. Jadi please jangan nunggu-nunggu mepet dia datang karena kamu juga gak tahu kapan dia datang. Makanya datanglah kepadanya selagi ada waktu dan bertobatlah seolah tak ada lagi waktu. Kalau kamu saat ini masih belum percaya sama Tuhan, please datang mumpung ada waktu. Ketika kamu udah percaya sama Tuhan dan kamu merasa diri kamu masih melakukan dosa-dosa, kamu merasa kamu masih belum bertobat dengan sepenuh hati, bertobatlah seolah-olah besok atau beberapa detik lagi kamu gak punya waktu lagi. Ketika saya jatuh dalam dosa pornografi dan saya melakukan dosa itu, saya selalu tiba-tiba suka sekilas memikirkan, aduh Tuhan aku habis melakukan dosa ini. Bagaimana kalau ternyata saat aku melakukannya, Tuhan datang kedua kali, wah kayaknya masuk neraka. Dan ini memang konsep yang bisa didebat juga ya, tentang apakah ketika Tuhan datang dan kamu lagi berbuat dosa, kamu masuk neraka atau enggak. Ini tapi topik yang lain ya. Karena ada orang bilang, bunuh diri pasti masuk neraka. Kalau bunuh diri pasti masuk neraka, artinya keselamatan kamu ditentukan dari hal apa atau tindakan apa yang kamu lakukan di akhir. Bukan dari bagaimana kamu percaya sama Tuhan. Tapi itu konteks yang lain ya, nanti saya masuk ke akun-akun berbahaya. Oke, jadi datang kepadanya selagi ada waktu dan bertobatlah seolah tak ada lagi waktu. Saya gak mengatakan kita harus datang karena takut ya, tadi konsepnya. Sekali lagi, kita gak boleh pasang perspektif kita ini tentang kita takut, makanya kita datang. Tapi ingat, motivasi yang salah seringkali berakhir dengan gaya hidup dan cara hidup yang salah. Ketika kamu datang sama Tuhan karena takut, kamu akan selalu melakukan tindakan-tindakannya dengan penuh dengan beban. Penuh dengan rasa susah gitu ya, kamu terpaksa melakukannya. Tapi ketika kamu punya motivasi yang benar, kamu sesungguhnya datang dan bertobat ketika kamu mencintai Tuhan, maka dipastikan kamu akan selalu bersukacita di dalam Dia. Dan kamu gak punya beban itu, kamu selalu akan menikmatinya. So, mumpung kamu masih punya waktu, mumpung kita masih banyak waktu, bertobat. Oke? Siapa tahu kita beres ibadah ini tiba-tiba tinggal baju gitu kan, di rapture gitu. Yang kedua, ini tidak bisa dipungkiri ya, pasti penghakiman terakhir. Jadi alasan kedua Tuhan Yesus datang 2 kali, menuntaskan kejahatan dan ketidakadilan di dunia. Teman-teman pernah lihat orang jahat tapi yang hidupnya baik-baik aja? Teman-teman pernah lihat orang yang tertindas tapi orang yang menindasnya masih baik-baik aja? Pernah? Nah kita pikir, kok Tuhan gak adil sih? Saya hidup
baik-baik aja, saya hidup menurut dengan ketentuanmu, saya begitu mencintaimu. Tapi kenapa hidupku susah? Hidup dia tidak susah. Kenapa? Masih ada ketidakadilan. Kalau Tuhan ada, kenapa masih ada orang jahat yang bahagia? Pasti selalu nanyanya gitu. Dan ini menjadi jawaban yang jelas gitu. Penghakiman terakhir bukan menjadi intimidation buat kita, tapi harusnya jadi intimidation buat orang-orang jahat itu. Ketika kita melihat orang jahat yang tidak dihukum semestinya, kita yakin bahwa one day mereka akan dapat balasannya. Bukan berarti kita rasain loh. Bukan seperti itu ya. Kita tetap harus mendoakan. Saya sering lihat banyak orang-orang yang kalau beda agama terus dia jahat. Rasain lu, suka digituin kan. Jangan, kita tetap harus doain. Tugas penghakiman adalah tugasnya Tuhan. Dan Tuhan gak pernah lalai. Dia pasti akan menghakimi. At least di akhir. Dan saya suka dengan statementnya Paul Copan ya. Ini saya lagi baca bukunya di Is God a Moral Monster. Dia bilang gini, neraka bukanlah sebuah ruang penyiksaan dengan api kekal di mana kita selalu takut tentang hal itu. Betul? Tapi neraka dalam arti yang paling utama adalah usaha memisahkan dan menyingkirkan diri dari hadirat Allah. Jadi teman-teman gak perlu takut tentang neraka. Karena apa? Karena neraka diciptakan bukan tentang orang-orang yang jatuh dalam dosa, masih jatuh dalam dosa. Tapi untuk orang-orang yang kenyataan yang menyingkirkan diri dan memisahkan diri dari hadirat Allah. Oke. Dan orang sering tanya, kenapa sih Tuhan bikin neraka? Emang Tuhan pengen kita masuk neraka? Loh enggak. Kalau kita baca di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, kita itu justru diciptakan untuk masuk surga sebenarnya. Tuhan menyediakan tempat bagi kamu. Di mana aku berada, kamu berada. Tuhan sebenarnya punya kerinduan itu. Tuhan punya passion itu gitu untuk bersama-sama dengan kita. Jadi please jangan berpikir bahwa neraka itu diciptakan buat kita. Tapi neraka itu diciptakan untuk memisahkan orang-orang yang memang gak mau hidup dalam hadirat Allah. Jadi teman-teman ketika kita bahas penghakiman akhir, kita bahas tentang neraka, jangan kita hidup dengan penuh ketakutan. Penginjilan yang klasik selalu bahas tentang kamu kalau mati masuk neraka atau masuk surga. Gitu ya. Seolah-olah neraka itu kayak apa ya, jadi sesuatu yang ya wajar sih ditakutin karena memang penyiksaan dalam neraka itu sangat luar biasa yang bahkan tidak bisa kita bayangkan gitu ya. Tapi saya mengajak kita sama-sama sebagai orang percaya, yuk jangan terintimidasi dengan istilah neraka. Kalau teman-teman benar-benar mencintai Tuhan, neraka itu bukan jadi opsi lagi. Neraka itu bukan jadi sesuatu yang kita pikirkan. Kita berfokus pada surga, kita berfokus pada kerajaannya, kita berfokus pada Allahnya. Apa yang kita bisa perbuat baginya, apa yang kita bisa perbuat untuk teman-teman sesama kita. Kita gak fokus lagi tentang apa yang gue lakuin buat gue supaya tidak masuk neraka. No, kita sudah dipisahkan itu kalau kita udah percaya dan mencintai Dia. Ingat, surga diciptakan agar kita hidup bisa selama-lamanya menikmati persekutuan dengan Kristus. Dan poin terakhir yang saya pengen bahas di sini adalah Tuhan dengan begitu baiknya tidak hanya merindukan kita bersekutu dengan Dia, tapi juga bersekutu dengan teman-teman kita yang terkasih. Dan ini satu penghiburan yang kita bisa sampaikan buat teman-teman yang saat ini lagi mengalami kedukaan. Teman-teman yang saat ini lagi kehilangan orang-orang yang dicintai. Yang doinya mau LDR. Yang doinya mungkin agak LDR. Oh, enggak ya, bercanda. Itu mah LDR masih ada jarak gitu ya. Kalau ini kan terpisah bumi dan surga. Kalau dia masuk surga. Cuaks. Oke. Dan Tuhan kasih satu penghiburan di sini bahwa kita akan bersekutu dengan yang terkasih. Paulus dalam suratnya di 1 Tesalonika dia bilang gini, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan.
Ada orang-orang yang begitu yang terkasihnya mati, aduh drop kesehatannya, sedih gitu ya, di duka cita nangis sampai pingsan-pingsan, jungkir balik, tumpang kaki, tumpang tindih, tumpang tangan. Udah semua dilakuin tetap aja nangis-nangis. Jadi dia bilang ini, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Wow. Teman-teman pernah ke tempat kedukaan dan keluarganya happy? Ada yang pernah? Mungkin Kak Dwi, Bang Sam pernah? Ya mungkin gak pernah, mungkin gak pernah ya. Saya pernah ke satu tempat kedukaan dosen saya. Dan saya melihat bahwa hampir semua di sana tidak ada yang berduka. Semuanya happy gitu, ngobrol. Dan ketika saya ngobrol sama keluarga dosen saya ini, saya melihat bahwa benar-benar mereka hidup dalam Tuhan, mereka bersuka dalam Tuhan. Dan itu satu pengalaman yang saya tidak akan lupakan, di mana di tempat kedukaan justru ada sukacita. Gitu ya, biasa kan undangan kalau wedding atau ke gereja, datanglah dan alami sukacita. Kalau tempat kedukaan, datanglah dan alami duka cita, biasanya gitu kan. Enggak, ternyata ada juga keluarga yang di dalam tempat kedukaan dia mengalami sukacita. Kenapa? Karena dia tahu itu bukan keterpisahan selamanya. Karena dia tahu dia sudah ada di tempat yang lebih baik. Dan one day kita akan ketemu lagi sama mereka di sana. Ada amin. Dan teman-teman, kedatangannya yang kedua membawa kita pulang bersekutu dengan yang terkasih. Dan konsep kematian buat kita orang Kristen yang sejati itu selalu bukan akhir dari segalanya. Kita lihat aja deh, keterpisahan Bapa dengan anak waktu disalib. Apakah dia berakhir dengan total keterpisahan? Enggak, Tuhan akhirnya bangkit dan kembali ke surga. Bersekutu lagi dengan Allah Tritunggal. Dan dengan cara yang serupa, dengan cara yang sama, keterpisahan kita dengan orang yang terkasih dengan kita, itu tidak akan selamanya teman-teman. Ketika kita kembali ke surga dan kita yakin kedua-duanya harus masuk surga ya. Kita akan dijamin, kita akan bersekutu lagi dengan mereka di sana. Wow. Mungkin ya saya menggumuli poin ini ya karena relate gak ya sama teman-teman di sini yang umurnya masih young gitu ya. Biasanya ini khotbah-khotbah ini agak cuak sih. Di khotbahinnya di usia emas gitu. Gua gak boleh ya. Nanti malah dihantam kursi roda. Gitu ya, tapi saya harus khotbahin ini supaya kita punya awareness, kita dari sekarang udah tahu ketika kita akhirnya nanti berpisah. Ya at least kita tahu lah, kita teman-teman di sini yang melayani at least kita pernah ketinggalan. Kita pernah kehilangan seorang teman yang masih muda namanya Yoneta. Di umurnya yang berapa ya? 14 tahun. Dia lagi aktif-aktifnya melayani dan tiba-tiba dipanggil Tuhan. Kita semua kaget, sekaget-kagetnya. Bahkan salah satu teman saya bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan mengizinkan? Dia tuh orang baik, orang melayani, kenapa harus dipanggil pulang begitu cepat? Gitu ya. Kenapa gak orang jahat aja yang dipanggil pulang cepat gitu ya. Tapi at least kita jadi belajar pada kesempatan kali ini bahwa kedatangannya akan menyambut kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Jadi teman-teman, khotbah hari ini kita sangat simpel, kita cuma bahas 3 poin. Kita rangkum dalam satu kesimpulan bahwa kedatangan Yesus pertama memberi kita pemahaman bahwa selagi ada waktu bertobat dan kabarkan Injil bagi yang terhilang. Yang kedua, penghakiman terakhir ada bagi yang memutuskan terpisah dengan Allah. Buat teman-teman yang saat ini sudah yakin bahwa keselamatan kita terima, kita gak perlu takut dan mikirin neraka itu. Penghakiman terakhir hanya untuk orang yang benar-benar menolak Allah. Kita yang percaya akan masuk ke dalam surga. Tentunya bukan berarti kita mengabaikan dan kita hidup dengan foya-foya, hidup dengan seenaknya gitu ya. Kita tetap harus hidup dalam Tuhan. Yang mencintai Bapa pasti melakukan apa yang Dia suka. Dan yang poin terakhir, ada penghiburan dan kabar baik bagi kita yang kehilangan. Amin. So, siapa yang terberkati pada sore hari ini? Amin. Konsep yang sulit, minggu-minggu ke depan saya yakin akan bikin pusing kepala. Kita akan bahas tentang how, bagaimana Dia akan datang, tanda-tandanya seperti apa. Ya mungkin sesuatu yang
mind blowing gitu ya. Tapi ingat, ini adalah fondasinya. Tema pertama selalu biasanya untuk mengawali tema-tema berikutnya. Teman-teman harus selalu ingat ini, at least sebulan ke depan, karena saya tahu kita punya short memory. Please ingat ini, jangan terintimidasi, jangan juga takut ketika kita bahas dengan second coming-nya Tuhan. Kita mau sama-sama menyambut dia dengan penuh sukacita. Amin. Jangan jadi jemaat-jemaat yang dulu selalu bertanya-tanya, Tuhan kapan datang, Tuhan kapan datang. Jangan tungguin Tuhan kapan datang. Justru kamu selama Tuhan masih belum datang, kita melakukan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Engkau telah mengizinkan hambamu untuk berbicara tentang kebenaran firman. Pada sore hari ini Tuhan, hambamu sungguh rindu untuk membagikan pesan ini Tuhan, bahwa sesungguhnya kedatanganmu yang kedua kali bukan menjadi suatu intimidasi, bukan menjadi suatu yang membuat kami takut Tuhan. Tapi ini menjadi suatu motivasi kami untuk hidup lebih benar di hadapanmu. Untuk kami lebih hidup mencintaimu Tuhan. Untuk kami hidup sungguh-sungguh membagikan Injilmu dengan penuh sukacita kepada teman-teman kami Tuhan. Kami gak mau lagi terintimidasi dengan neraka. Kami gak mau lagi hanya memikirkan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Bukan tentang kami bagaimana Tuhan, apakah kami akan masuk neraka atau tidak. No, kami percaya ketika kami hidup di dalam Engkau, kami gak lagi memikirkan hal itu, tapi memikirkan apa yang menjadi kecintaanmu, apa yang menjadi kesukaanmu buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami. Biarlah setiap firman yang ditabur, itulah yang boleh tertanam dalam hati kami. Dan itulah yang boleh bertumbuh, berbuah. Dan itu yang buahnya boleh kami, buah itu boleh teman-teman kami nikmati. Menjadi berkat, menjadi Injil. Untuk kami boleh melihat ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih karunia-Mu. Dan mari semua teman-teman yang kita percaya, kita sama-sama katakan, amin. God bless.